Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Kerukunan berbangsa dan bernegara terusik oleh hadirnya intoleransi dalam kehidupan beragama. Perusakan tempat ibadah umat agama lain yang terjadi di banyak tempat menegaskan betapa toleransi lintas agama masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta, Indonesia. Terlepas apa yang menjadi motif perusakan itu, kita sepakat bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi di negara yang menjunjung tinggi kerukunan dalam beragama. Bukankah anarkisme, apalagi menyangkut agama yang sangat sensitif, sebaiknya dibuang jauh-jauh dari benak manusia? Hadirin, berangkat dari ulasan singkat di atas, maka pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Toleransi Lintas Agama dalam Membangun Indonesia yang Harmonis dan Bersahaja, dengan landasan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 108 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan
mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Agama adalah perihal yang sangat substansial dalam kehidupan manusia. Sejak pertama terlahir ke dunia, manusia sudah terikat kontrak ilahiyah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan manusia selalu mencari realitas kebenaran mutlak yang pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ayat di atas, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik, walaupun ada nilai kemaslahatan dalam makian tersebut. sebab akan terdapat mafsadah yang lebih besar atas sikap memaki Tuhan orang lain. Dengan adanya larangan tersebut, sikap saling menghargai antar pemeluk agama seharusnya ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mengambil jarak demarkatif dengan non-muslim. Betapapun demikian, menurut Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam kitabnya At-Tafsir fi Zilalil Quran, Allah juga mengajarkan umat Islam untuk mengambil jarak tersebut dengan adab, penuh wibawa, dan penuh harga diri. Hal ini adalah suatu sikap yang sesuai dengan statusnya sebagai orang yang beriman. Toleransi lintas agama adalah syarat mutlak untuk menjalin kerukunan di tengah kehidupan bangsa yang beraneka ragam. Pluralitas adalah sebuah keniscayaan yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya keragaman, khususnya dalam masalah agama, kedewasaan sikap menjadi tuntutan utama. Sebab jika hal itu diabaikan, maka akan menimbulkan kekacauan yang justru merusak tatanan kehidupan. Dengan hadirnya toleransi atau tasamuh, umat beragama dapat hidup rukun berdampingan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Islam sebenarnya membuka keran yang lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain. Betapapun agama mereka berlainan, namun mereka tetaplah makhluk ciptaan Tuhan yang berhak atas perlakuan baik. Justru ketika umat Islam bersikap sinis kepada mereka, akan mencederai substansi Islam itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini, marilah kita simak firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dilantunkan oleh Qori'ah dan sari tilawah senyumnya manis berikut ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim, dengan tinta kejujuran yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Dalam tafsir Al-Jalalain, secara singkat diartikan bahwa dhamir hum dalam ayat di atas bermakna al-kuffar atau orang-orang kafir. Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak berniat membunuh dalam agama dan tidak bersekongkol untuk mengusir umat Islam. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih musyrikah berkunjung kepadanya. Maka ia pergi menemui Rasulullah dan bertanya, "Bolehkah saya menjalin hubungan dengan ibu saya?" Nabi kemudian menjawab, "Ya, jalinlah hubungan baik dengannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata tabarruhum dalam ayat di atas menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah berasal dari kata al-bir yang artinya adalah kebajikan yang luas. Dataran yang terhampar di persada bumi ini dinamai bar karena luasnya. Dengan pemahaman tersebut tercermin justifikasi melakukan aneka kebajikan bagi non-muslim selama tidak membawa dampak buruk bagi umat Islam. Selanjutnya, kata fuqaha berasal dari kata al-qisṭa yang berarti adalah adil. Masih merujuk goresan tinta Quraish Shihab, pakar tafsir dan hukum Ibnu Arabi sampai kepada simpulan, tidak melarang kamu memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka. Pertolongan yang boleh diberikan kepada non-muslim tidak hanya berupa bantuan moral, tetapi dapat berbentuk material. Hal ini semakin membuka jalan untuk berjuang bersama-sama mengentaskan kemiskinan bangsa. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Pentingnya membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja seharusnya menjadi kesadaran seluruh elemen bangsa. Di mana hal ini baru dapat diwujudkan ketika seluruh elemen bangsa dapat berjabat erat, bersatu padu, bergandengan tangan, mewujudkannya dalam kehidupan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Sampailah di penghujung syarah Al-Quran kami dengan kesimpulan. Pertama, di tengah kehidupan bangsa yang plural, toleransi menjadi pijakan utama untuk merajut persatuan dan kesatuan. Ketika toleransi hilang dari tengah-tengah kehidupan, maka yang terjadi adalah sikap saling mencurigai yang berimbas pada ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, toleransi atau tasamuh dalam konteks agama Islam adalah bagian dari cara untuk membumikan nilai kerahmatan Islam kepada semesta alam. Ketika hal ini dapat terwujudkan, maka kedamaian di bumi tercinta Indonesia akan menjadi sajian utama. Semoga Allah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, sampai di sini kami menyapa, segala benar hanya milik Allah semata.
kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri syarahan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Anak desa apa yang sarahan?